ada Atta Halilintar dan juga Aurel, The AHA Family lengkap di bagi-bagi ambiar. Ih, gemes banget nih Baby Amina nih, Sobat Ambiar. Kita juga mau kasih lihat ini kegemesan antara Baby Amina dan juga Cipung ya. Jadi perhatian, iya netizen juga. Kita mau kasih lihat yang satu. Ipung. Siapa manggilnya? Udah mesra. Manggilnya siapa? Manggilnya apa sih? Cipung ya? Siapa? Ipung. Apung. Soalnya Apungnya katanya suka video call Amina panggilnya nah gitu. Oh, mereka suka video call? Iya. Lucu. Alfi bawa ke sini dong Cipungnya. Kadang apa namanya Mama Gigi telepon, terus kemarin Amina telepon Mama Gigi, terus teleponan sama Ipung ya. Sama Ipung. Pertama kali ketemu kapan Baby Amina sama Pertama Cipung? kali Amina tuh ketemu waktu kita jenguk ya. Ya, tepat itu aku malah belum lahir pertama kali jenguk. Nah, terus yang kedua itu Kak Gigi yang ke rumah kan. Mereka masih sama-sama masih kecil, jadi mungkin belum gitu main. Terus beberapa kali main ke rumahnya Rayanza. Terus abis itu beberapa kali ada itu syuting Project bareng lah mereka gitu. Jadi terus mungkin masa Amina sering ketemu kan sama Rayanza. Jadi dia mungkin ingatnya tuh Rayanza gitu ya. Nah, ya. Iya nih. Tapi kalau misalnya dari Atta sendiri ngelihatnya tuh gimana tuh netizen tuh akhirnya ngeliat, ih kok gemes banget. Terus dijodoh-jodohin Ini pula. masih kecil loh padahal ya gitu-gituin sama netizen loh. Kalau aku sih apa ya? Ya lucu-lucuan aja ya. Kan itu kan mereka masih kecil-kecil juga, bukan jodoh-jodohan, tapi lebih kayak lucu-lucuan aja. mereka kayak bestie bareng. Dan kayak gitu-gitu kan gak bisa diatur juga ya sama aku. Tiba-tiba pas netizen tuh selalu seneng, katanya Amina Cipung. Aku juga kan sama Raffi sama Teh Gigi tuh temenan, sahabatan. Jadi dari lama juga udah sering main bareng apa. Jadi ketika anak-anaknya pada seneng main bareng, seru gitu. Kayak di acara ulang tahunnya Amina tuh Ipung sampai tidur di kamar, main bareng Amina, semua seru-seruan gitu. Jadi ya, seru apa ya kalau lihat anak-anak kecil tuh lagi main kumpul kan kita gemes ya. Jadi kan suka lucu biar Kalau anak kecil sama kecilnya, terus kalau papa sama mamahnya gitu. Iya, jadi lucu ya nah. Cuma kita juga nggak bisa nyalahin netizen ya ketika akhirnya mereka jodoh-jodohin karena ngeliat Kadang gemesnya iya, itu aja kan gitu. video-video kadang suka netizen, kita kadang aku kalau nontonnya tuh suka lucu banget karena kan netizen tuh suka apa video terus pakai lagu-lagunya tuh yang gitu, lagu-lagu Korea, drakor jadi gitu kan. suka lucu gemes gitu ya. Ini juga kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar ya, ada satu postingan dari Atta Halilintar yang katanya udah bikin kontrak untuk anaknya. Amina nggak boleh punya pacar. Papanya posesif juga ya, no boyfriend katanya. Until Itu 2046 ya Allah jauh banget ya. 13 tahun Ini dia lagi udah tanda tangan loh, mana videonya ya? Coba Kak di play, nggak bisa di play videonya ini. Oh nggak bisa No ya? boyfriend until Itu enggak, 2046. dia tuh sebenarnya tanda tangannya terpaksa sih. Jadi itu dia tanda tanganin juga. Enggak, sebenarnya enggak tanda tangan, cuma dia coret Coret gitu. Ini berarti 2046 umur 17 ya? 24. 24. Sayang. 24. Kamu nggak Enggak boleh. kan ini bercanda doang. Oh bercanda. Ya ampun. Tapi sebenarnya Ayah bercanda. Oke, Maksudnya, jujur. maksudnya kemarin bikin lucu-lucuan. Ah ini kan Aminah masih lebih kecil lagi. Tapi kan kalau udah gede kita nggak tahu jodohnya datangnya umur berapa. Iya. Kalau Atta sendiri, emang dalam pikiran Atta sebagai seorang ayah ya, untuk Baby Amina, boleh pacarannya tuh dalam pikiran Atta nanti umur berapa sih? Kalau aku sih nggak kepikiran buat dia cepet-cepet ya. Saya cowok karena kan Kalau sampai pacaran udah Tapi tua kamu nih kan ini ada adiknya lagi nih. Ini kasihan loh adiknya. tapi normal ya, semua bapak di dunia ini kalau punya anak cewek pasti berat kalau anak ceweknya itu punya cowok. Karena kita tahu betapa brengseknya cowok. Atta ngomong dong sesuatu untuk calonnya Baby Amina dari sekarang nih dikasih tahu nih. Do's and don't-nya apa? Do and don'ts-nya kamu harus adalah, aku sih selalu lihat itu juga harus ada agamanya. Karena ketika dia agamanya kuat dia akan Balik lagi ke sana. dia akan jaga anak saya ini seperti dia mencintai martabat, Iya. terus menjaga ininya apa norma-normanya, bagaimana ke anak saya, terus menjaga dia sepenuh hati atas kasih sayang kamu yang diajarkan oleh agama. Terus sekali-sekalinya kalau kamu nyakitin anak saya, Duh, takut gak sih? Gue saya takut akan tau. sakitin kamu 2 kali lipat. Dari sekarang ya. Sekali-kalinya kamu menyakiti anak saya bikin viral.
Bu ya. Tapi kalau Aurel lebih santai gitu. Aku sih santai, karena apa ya, bukan sebenarnya gini sih, apa ya, mungkin kan mungkin ya kalau bapak tuh beda ya, karena aku dulu sama papaku kan juga gitu. Cuman bertambahnya, maksudnya iya sayang. Bertambahnya usia. Oh kotor. Cuman kan karena sekarang maksudnya dunianya juga udah berbeda gitu ya. Jadi mungkin papaku akhirnya lama-lama ya udahlah, mungkin maksudnya kadang kalau kita terlalu kekang tuh sebenarnya anak kan juga kasihan ya gitu. Takutnya nanti berontak. Jadi aku bilang sama papanya Amina, selalu bilang sayang pokoknya Amina tuh jangan dilarang lah, maksudnya mungkin lebih dikasih tahu aja baiknya tuh gini, baiknya begini. Karena semakin takutnya kalau dia Betul, kalau dilarang malah berontak. Nggak boleh gini. Karena gini sayang sebentar. Aku aja sebagai anak perempuan kalau orang tua aku larang tuh Iya, berontak ya. Bukan berontak apa ya, kita penasaran kenapa sih nggak boleh, gue coba gitu. Iya. Kayak rasa-rasa gitu loh. Oh gitu ya. Tapi namanya suami istri tuh pasti lucu ya untuk mendidik anak itu. Beda. Sama KDP, aku tuh beberapa kali cekcoknya tuh sebenarnya karena masalahnya Karena cuma anak. Maksudnya karena pendidiknya kalau Bang Atta tuh gini, kalau aku tuh begini. Iya, kalau misalnya kayak Aurel, ya udah sayang bebas aja lah, dia mau pergi Bukan kemana. bebas, maksudnya Gini, mau berantem sini mau berantem sini mau gini. Tapi aku coba lihat makan sejauh mana jalan-jalan ini juga karena anak juga mereka sering cekcok ya. Kita akan bermain games untuk Atta dan juga Aurel. Oke. Jawabannya adalah boleh atau nggak boleh dan jawab dengan cepat dan alasannya Boleh kenapa atau ya. nggak boleh? Silakan boleh atau nggak boleh. Atta dan juga Amina tuh diem gara-gara liat dia tuh apa. Yes. Ini sambil duduk apa berdiri? Sambil duduk duduk aja. Duduk aja ya. Iya. Oke, siap ya. Boleh atau nggak boleh? Silakan Cepet, Atta ini dan juga jawab Aurel, cepat. silakan Oke. dijawab boleh atau nggak boleh. Oke. Kalau sudah dewasa, Amina pergi sampai jam 12 malam lebih. Oh, takut banget loh. 1, 2, 3. Aku gini, Aurel? aku di tengah-tengah deh. Kenapa? Enggak kan, maksudnya ditanya dulu perginya sama siapa. Iya. Kalau dia misalnya pergi sama sepupu-sepupu. Iya. Sama adeknya boleh. Kalau sama Iya. Nggak boleh, kalau perginya sama papanya boleh. Oke, next pertanyaan kedua, siap ya. Boleh atau nggak boleh kalau sudah dewasa Amina nginep di rumah teman 1, 2, 3? Kalau ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena aku tuh sama orang tua aku juga sampai aku nikah tuh aku nggak pernah boleh nginep rumah teman siapapun itu. Oh ya? Nggak boleh. ya, ya. Kalau adik aku, papaku terserah mau nggak pulang pun Karena terserah cowok kamu. ya. Karena Kalau cowok. mama ketutup nak. Iya, tapi Karena nggak apa-apa cowok. ya. Next, Ada next. alasan yang pastinya juga kita Next. yakin itu pertanggungjawaban orang tua nantinya. Boleh atau nggak boleh kalau sudah dewasa Amina diantar jemput temen cowok 1, 2, 3? Gak boleh. Boleh sama. Karena menurut aku laki-laki yang tanggung jawab dia akan nganterin sampai ketemu orang tua. Yes. Banyak. Abang Atta apa? belum. Ayo. Ya. Tahu nggak? Antar jemputnya Kalau tergantung aku jam gak berapa. boleh, gak boleh. Tahu nggak Kak DPD bilang Iya, gini, boleh. oke boleh, tapi nanti aku gini, Amina kalau diajak nonton sama cowok, aku bakalan di belakangnya dia untuk kalau nyentuh dikit, ngapain lah. Kuat banget. Oke, next yang berikutnya. Banget loh. Boleh atau nggak boleh kalau sudah dewasa Amina tinggal sendiri? 1, 2. Kalau udah gede. Kalau udah gede. Maksudnya udah gede umur. Sendiri tuh punya apartemen punya sendiri. apartemen, Dia nggak mau tinggal rumah. lagi sama mamanya. Nggak boleh, kalau udah nikah ya terserah kan Iya. suaminya. Tapi kalau belum nikah ngapain dia tinggal Iya, sendiri? iya. Mau ngapain? Ya tapi Benar, ternyata benar, Amina setuju. ini gedenya YouTuber, jadi dia perlu tinggal sendiri. Gak usah, gitu. gak usah. Bapaknya udah kaya, Oke, bapaknya udah terakhir kaya. ya. Ini sebenarnya sudah dijawab, tapi untuk menegaskan sekali lagi, boleh atau nggak boleh kalau sudah dewasa Amina sekolah di luar negeri? Kalau tadi Aurel bilang Boleh. boleh, kalau Atta tetap. Nggak boleh. Tetap ya. Jadi sampai kapanpun akan menjadi perhatian buat Ini Atta. ketawa Mau kemana nih ya? Dia lucu akhirnya. Gemes keluar ya negeri. buat sobat Ambiar ngeliat Amina, dia juga pinter banget dia jawab, termasuk ternyata Amina ini udah jago banget buat joget. Kita mau hasil lihat ya. Amina joget sama kita. Ayo, joget. Coba joget kita Ayo, joget ayo, begini. ayo, Amina, Lagi joget. flower guys, lagu flower. Ada ya, nanti kita puterin. Ayo yuk kita joget bareng sama Lagu Amina. flower. Ya, sini Amina. Ayo. Sobat Ambiar kita flower lihat yuk. kegemesannya Amina Bisa seperti berdiri, apa coba. berdiri mau? Sama mama, sama mama. Let's go. Amina di pagi-pagi Ambiar.
Malah bengong. Oh, kita suruh diam ya, suruh jaga sendiri, jaga sendiri. Iya. Allahu Akbar. Dia main lagi. Jadi dia tuh kalau joget harus jaga sendiri. Jangan diliatin ya. Kalau yang anak kecil segini jangan diliatin. Dia tuh suka kalau dia joget tuh Dia sendiri. Dia tuh maunya aku nih yang The sendiri one and nonjol. only. Dia kalau ada yang lain joget dia diem. Iya pasti, Ya, iya ampun, benar-benar. gemes. Atta kan kayaknya Atta benar-benar posesif banget sama Baby Amina. Coba sampaikan sesuatu, mungkin nanti ketika dia sudah paham dan mengerti, sudah dewasa, menyaksikan kembali tayangan ini bisa membawa dia tentunya untuk kembali mengingat bahwa ayahnya begitu mencintai anaknya. Mau bilang apa sama Waduh, Baby Amina nanti? kalau aku sih terima kasih sudah hadir di hidupku. Aduh katanya. Terima kasih udah hadir di hidupku. Terima kasih sudah jadi cahaya matanya papa, jadi berliannya papa, dan menjadi motivasi papa di dalam hidup ini. Dan maafin kalau papa ada salah-salah dalam mendidik, merawat kamu, ataupun yang papa lakuin nanti selama mendidik kamu. Tapi yang perlu kamu tahu, dalam hatinya papa selalu mencintai kamu tanpa alasan, tanpa waktu, dan selalu ada buat kamu ya sayang. Gemes banget. Baby Amina, Atta dan juga Aurel di Pagi-Pagi Ambiar ya, kita berharap semoga tentunya Baby Amina menjadi kebanggaan keluarga. Amin. Aurel kehamilannya sekali lagi diberikan kesehatan. Sampai lancaran dengan proses persalinannya nanti. Aurelnya sehat, bayinya juga sehat. Mampir ke Kita kesini lagi bawa mampir. Yes. Oh. Ya, siapa tahu nanti Baby Amina juga cita-citanya. Kita nggak pernah tahu dia pengen jadi apa, tapi yang pasti akan membanggakan keluarga. Sama seperti bintang tamu kita berikutnya, ini juga menjadi kebanggaan keluarganya ketika dia bisa tembus ke 6 besar di salah satu ajang pencarian bakat. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia Novia Sutameang. Di Pagi-Pagi Ambiar, Novia Situmeang. Aku hampir salah nyebutin marganya, maaf ya. Novia Situmeang, selamat Suaranya pagi. bagus banget. Aku suka color suara kamu. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih yang menyempatkan waktunya datang ke sini. selamat ya menjadi 6 besar di salah satu ajang pencarian bakat. Terima kasih. Kamu dari mana asalnya? Aku asalnya dari Medan. Selamat pagi Medan. Medan nih. Anak Medan, horor. Waras. Kita mau kasih lihat buat sahabat Ambiar, Novia Situmeang yang terkenal dengan nada-nada suka denger tinggi. nyanyi. Situmeang di Pagi-Pagi Ambiar. Ini bilang gini, tadi suara siapa sih? Ini suara dia. Banget sih suaranya katanya. Novia Situmeang, umur kamu berapa sih? Aku udah umur 23 tahun. 23 tahun. Masih muda sekali. Masih muda ya. Novia. Itu ya latihan ya nanti umur 23 ya. Bener. Anti Novia. Emang dari umur berapa kamu nyanyinya? Aku mulai belajar nyanyi memang dari umur 5 tahun. Oh, wow. Dari kecil udah diarahkan berarti ya. Iya, benar. Apa rasanya sih pergi dari Medan, kemudian keterima di salah satu ajang pencarian bakat, hadir di Jakarta, masuk ke 6 besar? Nggak nyangka sama sekali, karena apalagi aku anak paling kecil ya. Jadi biasanya tuh Berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Berarti nomor 3 ya? Aku nomor 3. Biasanya tuh ada mama yang nemenin. Dan ini kita karantina kan harus bener-bener sendiri. Jadi belajar mandiri, belajar latihan sendiri. Dan nggak nyangka puji Tuhannya perjuangan aku bisa ada di sini. Selamat ya. Tapi buat Novia sendiri, setelah lepas dari ajang pencarian bakat, buat kamu pencapaian terbesar selepas dari acara tersebut tuh apa sih? Yang bikin kamu happy banget? Pastinya Jawabnya makin mengalir. amin. Yang pastinya mulai dinotis sama orang-orang dan banyak ilmu yang sebelumnya nggak pernah aku dapat di Medan ya ataupun di guru vokal aku, akhirnya aku bisa dapat di sana, Indonesian Idol gitu. Kemarin yang coba daftarin kamu atau yang ngajakin kamu tuh siapa? Papa. Bilang apa papa? Sebenarnya dari SMA itu Papa itu selalu bilang untuk Anti. Apa saya? Bagus suaranya Anti ya. Iya, bagus ya. Bagus ya? Tepuk tangan. Bagus. Bagus. Oh, tepuk tangan. Jadi papa. Jadi Papa yang minta selalu untuk ikut festival, kompetisi, salah satunya Indonesian Idol. Tapi pada saat itu aku belum berani coba karena aku merasa ilmu aku itu masih dangkal. Jadi entah kenapa
di tahun ini aku berani coba gitu kan. Apa sebelumnya kamu belajar vokal sama papa? Iya, selalu Oh, sama papa papa. adalah guru vokal kamu? Guru vokal aku, walaupun sebenarnya papa bukan basic guru vokal, tapi yang ngajarin aku nyanyi dari kecil itu selalu Tapi juga orang Batak jago nyanyi, suaranya bagus banget orang Batak. Ya. Jadi papa yang ngajarin kamu nyanyi, papa yang daftarin kamu ke ajang pencarian bakat. Tapi Sobat Ambiar, ternyata seiring berjalannya waktu ketika Novia mengikuti ajang pencarian bakat, ayahanda tercinta dari Novia berpulang. Iya. Kita mau kasih lihat yang satu. Jadi papa meninggal ketika kamu sedang karantina. Iya. Sudah berapa lama dengan sekarang saya? Hampir mau 3 bulan sih. 2 bulan. Baru 2 bulan ya, Baru masih 2 bulan. sangat terasa sekali. Oh my God. Oh my God, so sweet. Manis banget sih Baby Amina. Manis banget. Buat Novia, saat itu yang ngabarin ketika papa kamu sudah berpulang ke siapa? Kru, jadi biasanya aku tuh selalu bangun pagi jam 7 untuk selalu sarapan di lobi. Kita kan di karantina di apartemen. Dan kru tiba-tiba manggil aku ke lobi, terus suruh naik ke kamarnya kru. Terus aku kirain kita mau di briefing nih seluruh anak-anak idol. Terus pas masuk aku lihat mereka udah duduk di sofa, terus kayak nunggu aku gitu. Terus aku tanya, di mana yang lain? Aku biasanya ada kru yang aku panggil Teh. Di mana yang lain Teh? Enggak, ini cuma untuk kamu aja gitu. Terus tetehnya nanya, kamu belum ada dengar berita apa-apa? Enggak ada. Emang kenapa? Aku bilang gitu kan. Duduk dulu, terus aku dikasih air putih. Siapin mental dulu ya, siapin mental dulu. Baru tetehnya bilang, ayah kamu udah berpulang. Sedangkan semalam itu mama masih bilang, bapak beli sate. Papa jadi nggak ada sakit, nggak ada apa gitu maksudnya? Ternyata pas mama bilang papa itu beli sate, ternyata papa udah masuk rumah sakit. Tapi memang papa bilang ke mama, jangan kasih tahu Novia kalau bapak masuk rumah sakit supaya nggak kepikiran. Masuk gitu. rumah sakit itu mendadak? Atau memang sebelumnya punya riwayat penyakit? Punya riwayat penyakit, jadi bapak punya riwayat penyakit jantung ya. Oke. Jadi dan itu kejadiannya pas setelah aku tampil di Spekta berapa yang aku nyanyi lagu Takdir Cinta. Jadi papa itu jantungan pas lihat hasil resultnya aku. Hasil resultnya. Iya. Jadi ikut deg-degan gitu Iya ya? benar. Jadi setelah nonton result langsung sesak, terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi diagnosanya karena serangan jantung. Serangan komplikasi sih kak sudah. Komplikasi. Kamu manggilnya papa, ayah? Kalau di Medan kita manggilnya bapak. Bapak. Ketika tahu bapak berpulang dapat kabar dari kru, sementara kamu juga masih berjuang di Jakarta dan itu pun juga atas izinnya dan juga dorongan bapak, apa dalam pikiran seorang Novia Situmorang saat itu? Benar-benar ada pasti sedih banget. Pasti. Tapi di sisi sedihnya itu aku justru mau buktiin ke bapak Kalau kamu bisa? kalau aku bisa. Jadi kepulangan bapak nggak akan memberhentikan langkah aku untuk tetap. Apa pesan terakhir yang kamu ingat dari papa? Justru aku yang ngasih pesan terakhir untuk bapak ya. Aku ingat banget bapak nonton aku di top 8 kalau 10. Jadi bapak di situ dalam keadaan sakit nonton aku ke studio, terus aku bilang, "Pah, bapak harus sehat ya. Bapak harus sehat karena kesehatan bapak menentukan seberapa jauh langkah aku." Karena aku Ya. tahu di situ Selama bapak ini kan kamu sama papa ya? Iya, jadi bapak sehat kok, bapak sehat gitu. Terus kamu semangat aja di sini. Kalau bapak itu selalu berusaha untuk selalu tampilin nada tinggi setiap aku tampil. Papa cuma selalu minta itu. Terus aksi panggungnya, dan gak lama setelah itu 2 minggu kemudian baru papa berpulang. Kami turut berduka cita. Iya, thank you Kak Yang Ria. pasti semoga kamu dan keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga penghiburan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Kita yakin bahwa Bapak sudah tenang juga. Dan kalau boleh menyampaikan sesuatu kepada mendiang, pasti banyak sekali yang mau disampaikan oleh seorang Novia. Tapi karena Novia adalah seorang penyanyi dan suara yang sangat luar biasa sekali, dan ini juga jadi cita-cita Bapak buat kamu bisa hadir di industri hiburan tanah air, termasuk industri musik tanah air. Benar. Kita memberikan kesempatan buat Novia. Boleh silakan Novia. Kamu sampaikan sesuatu untuk Bapak mendiang dalam sebuah lagu, boleh ya? Di pagi-pagi ambiar, ini dia
dari Novia untuk Bapak.